Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua, setiap daripada kita mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Kita beribadah pada pagi hari ini karena kita akan memperingati hari Jumat Agung. Tuhan sudah mati bagi kita, menebus segala dosa kita. Dia menanggung segala dosa dan kesalahan kita di kayu salib karena kasih-Nya. Maka daripada itu saya akan mengangkat kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, penyembahan dan pengagungan bagi Tuhan, amin. Sungguh indah tiada taranya.
Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sekali lagi Tuhan, Kau membuktikan kebesaran-Mu di dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami mengambil perjamuan kudus, hari ini kami memperingati Jumat Agung, di mana Engkau mati di atas kayu salib untuk kami semua. Engkau diremukkan, Engkau dihancurkan ya Tuhan, oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Bapak, sebentar karena ini memperingati hari di mana Engkau tergantung di kayu salib. Kami mau menyaksikan secara visual Tuhan, bagaimana perjalananmu seminggu sebelum sampai Engkau di Bukit Golgota itu, harus menerima segala hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Nanti sebentar setelah kita menyaksikan apa yang terjadi secara visual, kita akan mengambil perjamuan kudus dengan hati yang bersyukur. Silakan lampu dimatikan semua.
Yanda. Yanda. Oh, Emi. You gave me hope, you made me whole at the cross. You took my place, you showed me grace at the cross where you died for me, and His glory appears like the light from the sun. Age to age, He shines. Oh, look to the skies, hear the angels cry, singing, "Holy is the Lord." You gave me hope, you made me whole at the cross. You took my place, you showed me grace at the cross where you died for me, and His glory appears like the light from the sun. Age to age, He shines. Oh, look to the skies, hear the angels cry, singing, "Holy is the Lord." Siapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Di tangan saudara-saudariku yang terkasih ada
roti perjamuan dan anggur perjamuan. Tidak kebetulan di atas roti perjamuan kita ada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Renungkan apa yang kau dapatkan firman Tuhan sebagai roti hidup. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, dia mengambil perjamuan kudus. Dia mengambil roti dan mengatakan, ambillah, makanlah. Kita percaya bahwa Hawa jatuh dalam dosa ketika dia mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan di Taman Eden. Dan karena dosa itu manusia telah gagal untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Tapi ketika Yesus akan diserahkan dan mati di kayu salib, di dalam perjamuan Paskah, dia mengajak murid-muridnya menikmati perjamuan itu. Dan ketika dia memecah-mecahkan roti, dia berkata, ambillah, makanlah. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Oleh karena dosa, tubuh Yesus harus dipecah-pecahkan bagi kita. Dan waktu nanti kita memakan roti ini, roti perjamuan ini hanya roti biasa. Tapi dengan iman kita percaya bahwa inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dan setiap kali kita mengambil dan memakannya, kita tahu bahwa setiap dosa dan pelanggaran kita sudah ditebus oleh Dia yang mengasihi kita. Mari kita angkat roti ini dan mengucap syukur atasnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan ambil roti perjamuan ini dengan hati yang percaya bahwa setiap kali kami mengambil dan memakannya, kami mengingat akan kebaikan Tuhan. Kami mengingat bahwa tubuh-Mu sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami mengingat Kau mengatakan Kau akan menjadikan segala sesuatunya baru Tuhan dalam hidup kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita makan roti ini dengan rasa syukur. Dan kita nikmati roti hidup ini. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan anggur perjamuan ini. Lalu setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Kita percaya di dalam perjanjian lama, manusia tidak sanggup menanggung dosanya sendiri. Manusia tidak mampu mengatasi segala kejahatannya sendiri. Tapi oleh karena Kristus yang mau mati bagi kita, segala hukuman, segala tuduhan, segala ketidakmampuan daging kita, semuanya ditanggung oleh Dia yang mengasihi kita. Mari kita mengucap syukur atas cawan perjanjian baru ini. Dan kita percaya ketika kita meminumnya, kita mengalami satu di dalam darah Yesus yang menyembuhkan,
yang melepaskan kita dari kutuk dan kemiskinan, yang melepaskan kita dari ketidakmampuan kita. Dan sekali lagi oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Mari kita minum sama-sama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Tuhan, waktu kami menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan tadi, kami percaya kuasa salib-Mu mengalir dalam hidup kami. Kuasa mujizat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kuasa pemulihan-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya kami, janji firman-Mu, satu orang yang percaya, satu orang yang bertobat, seisi rumahnya akan diselamatkan. Tuhan, kami terus pegang Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Bapa, di dalam perayaan, di dalam peringatan Jumat Agung ini, kami rindu mendapatkan pernyataan firman-Mu, agar setiap kami Tuhan yang mengalami kuasa daripada salib-Mu, kami tahu perjalanan iman kami tidak pernah sia-sia. Oh Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu itulah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Langit bumi akan lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Oh, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Biarlah kami menikmati Tuhan, waktu yang terbaik untuk mendengar firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dan siap diberkati. Sama-sama saya katakan amin, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Shalom. Oh iya, kita lupa doakan anak-anak kita. Tolong stop dulu anak-anak di situ. Guru-guru sama orang tua, tumpangkan tangan ke anak-anaknya. Terima kasih Bapak untuk anak-anak kami. Sebentar mereka akan merayakan Jumat Agung bersama guru-guru mereka. Berkati, lindungi, jagai, berikan sukacitamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan anak-anak masuk di ruangannya. Siapa yang hari ini saudara sungguh-sungguh bersukacita? Saudara bersukacita? Saya bisa nangis tadi ketika menyaksikan kembali visual bagaimana Yesus. Saya percaya peristiwa yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Karena Alkitab menggambarkannya luar biasa. Dia tertikam, dia tercabik itu seperti binatang, dia bilang. Itu baru gambaran visual yang bisa dibayangkan. Saya percaya kejadian sesungguhnya itu luar biasa. Tapi biarlah setiap kali kita memperingatinya kita sadar betapa baiknya Tuhan atas kita. Betapa Dia sangat mengasihi kita. Bilang sama orang sebelahmu, kau harus tahu Tuhan sangat mengasihi engkau. Amin. Tuhan sangat mengasihi engkau. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa
peristiwa Jumat Agung menjadi satu peristiwa yang istimewa. Katakan istimewa. Sesuatu yang istimewa kita akan nantikan. Kita akan buat itu menjadi sesuatu yang spesial bagi kita. Amin. Ada amin, saudaraku? Saya percaya tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Halo? Nah, mungkin ada kebangkitan pada hari ketiga kalau Yesus nggak mati. Makanya peristiwa kematian Yesus di kayu salib itu sangat penting dan istimewa. Orang Kristen tidak terbiasa untuk beribadah pada hari Jumat. Halo? Biasanya orang Kristen itu bersekutu itu di segala masa, dari sejak gereja mula-mula itu di hari pertama dalam seminggu itu, yaitu hari Minggu. Halo? Bukan hari ke-6 atau hari Jumat. Dan kalau anak-anak kita bertanya, mengapa Jumat Agung lain dari Jumat-Jumat yang biasa? Jawaban yang pasti kebanyakan orang tua menjawab, karena pada hari Jumat Agung Yesus mati. Ia disalibkan dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Bukankah itu apa kata firman Tuhan? Kalau kita baca Matius 20 ayat 28, Yesus datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani dan mati untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan. Halo. Seringkali banyak kita sulit sekali belajar untuk berserah sama Tuhan. Tapi dari peristiwa Jumat Agung kita harus percaya Yesus sendiri belajar untuk menyerahkan dirinya di dalam kehendak Bapa. Dia merelakan nyawanya untuk diserahkan supaya Bapa di sorga boleh mendapatkan saudara dan saya. Mendapatkan kembali kita yang berdosa ini. Bukankah itu suatu kenyataan yang kelihatannya baik? Halo? Tapi justru karena kenyataan Yesus mati di kayu salib, saudara dan saya sekarang bisa mengenal Bapa di sorga. Bisa memiliki hubungan kembali dengan Bapa di sorga. Halo. Sebagai orang Kristen kita harus belajar bukan hanya menerima berkat dan berkat dan berkat saja. Kita harus percaya dalam segala peristiwa ada pil pahit yang seolah-olah itu tidak mengenakkan kita. Tapi justru akan mendatangkan banyak kebaikan. Bukan hanya bagi diri kita, tapi bagi banyak orang. Ada amin, saudara? Bukankah doa di Taman Getsemani adalah doa di mana Yesus bersyafaat dan pada akhirnya dia menyerahkan segala kehendaknya ke dalam kehendak Bapa. Bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa. Makanya dia rela menyerahkan nyawanya. Secara manusia dia gak kuat. Secara manusia dia gak sanggup. Sama seperti kita. Kita juga tidak sanggup menjalani kehidupan ini dengan kekuatan manusia kita. Tapi saya percaya waktu kita menyerahkan segala kehendak kita ke dalam kehendak Bapa di sorga, maka kekuatan supranatural yang gak pernah kita bayangkan mengalir, menaungi hidup kita, menguatkan hati kita, dan memberikan kita iman untuk melangkah, walaupun itu di dalam hal yang sangat pahit di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ingat, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitu pula kita sebagai orang percaya. Kita harus sadar kita ini anak manusia. Datang bukan untuk dilayani,
tapi datang untuk melayani. Jadi kalau saya berpikir, kalau kita jadi orang Kristen, kita mengakunya mengikut Kristus, tapi kita nggak punya hati untuk melayani, satu tanda tanya besar sebenarnya dalam hidup kita. Apakah betul kita mengikut Kristus yang datang sebagai anak manusia untuk melayani dan bukan untuk dilayani? Banyak orang Kristen berpikir kalau dia nggak dilayani, kalau dia nggak dikunjungi, kalau dia nggak menerima hal yang baik dari orang lain, dia merasa dirinya dijauhi, dia ditolak. Tapi tidakkah Yesus dengan begitu banyak hal yang luar biasa dia kerjakan, dia pun tetap ditolak oleh orang-orang yang notabene adalah ciptaannya, miliknya. Bukankah Yohanes 1 sudah menggambarkan itu? Bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Halo? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, mari di hari Jumat Agung yang adalah hari yang unik. Kalau Matius mencatat 2 hal yang luar biasa, Lukas mencatat ada 3 hal keajaiban yang terjadi, yang membuat Jumat Agung, Jumat yang satu ini berbeda dari Jumat-Jumat yang lain. Kalau kita lihat di Lukas 23 ayat 44 sampai 48, dikatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ada 3 peristiwa besar ketika Yesus mati di kayu salib. Yang pertama, kegelapan melanda bumi pada saat itu 3 jam. Itu membuktikan bahwa kegelapan tidak akan pernah menang, tidak akan selama-lamanya memenuhi kegelapan, tidak akan selama-lamanya memenuhi kehidupan manusia di dalam kegelapannya. Kegelapan hanya bertahan cuma 3 jam. Halo? Terang Tuhan tidak pernah bisa dibungkam. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Segelap-gelapnya kehidupan kita, percayalah, kebenaran adalah kebenaran, dan dia akan selalu menang pada akhirnya. Ada amin saudaraku? Lalu peristiwa yang selanjutnya terjadi adalah gempa. Dan bait Allah Tira itu terbelah 2. Artinya Tuhan tidak mau dibatasi untuk hanya bertemu dengan imam. Tuhan ingin ditemui oleh segala bangsa. Tuhan ingin ditemui oleh semua orang. Tuhan ingin bertemu dengan saudara dan saya. Ada amin. Kalau di dalam perjanjian lama, orang hanya bisa bertemu itu hanya imam yang bisa masuk ruang Maha Kudus. Tapi hari ini, puji Tuhan, dimanapun, kapanpun, ketika kita memanggil Abba, ya Bapa, 2-3 orang berkumpul, dia hadir tengah-tengah kita. Dan yang dahsyat, justru karena peristiwa kematian seorang perwira yang tadinya menganiaya, dialah perwira orang kafir pertama kali bertobat di hadapan Tuhan, mengakui bahwa Yesus itu adalah yang benar. Saudara bisa bayangkan waktu darah Yesus keluar dari lambungnya itu kena ke wajahnya. Saya percaya itu peristiwa yang membuat dia tidak akan pernah lupa bahwa ternyata Yesus itulah Mesias, anak Allah yang hidup.
Saya percaya Bapa sangat mengasihi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tapi dia juga sangat mengasihi saudara dan saya. Makanya dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya dia mendapatkan banyak anak-anaknya lagi untuk bisa masuk dalam kerajaannya di sorga. Dia yang tadinya cuma disebut anaknya yang tunggal, sekarang karena Kristus kita semua diberikan roh yang sama, yang dapat memanggil Bapa itu adalah Bapa kita. Bukankah itu suatu keindahan yang tak terbayangkan? Kalaupun Bapa kita di dunia mengecewakan kita, orang tua kita mengecewakan kita, kita punya Bapa yang kekal yang gak pernah ngecewakan kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Jumat Agung memang adalah hari di mana kita memperingati wafatnya Yesus Kristus di kayu salib setelah diadili. Tadi kita sudah lihat videonya. Setelah mengalami begitu banyak penyiksaan, penderitaan, pada akhirnya Yesus harus mati di kayu salib di Golgota. Tapi kita yang percaya, kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kematian tersebut adalah bentuk penebusan dosa bagi semua umat manusia. Amin. Mahakarya Bapa di sorga adalah ketika Yesus mati di kayu salib dan menebus kita semua. Jadi saya percaya momen Jumat Agung bukanlah momen untuk berduka cita, melainkan momen untuk kita mengingat bagaimana pernyataan Bapa yang penuh kasih melalui kematian Yesus sebagai anak tunggal Bapa menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Momen di mana kita tahu bahwa segala dosa dan pelanggaran kita itu sudah selesai. Momen di mana kita tahu bahwa kalau kita percaya, tidak ada yang memisahkan kasih Bapa atas kita. Tidak juga sakit penyakit, penganiayaan, pemerintahan yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, bahkan maut tidak dapat memisahkan kasih Bapa atas kita. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan, karena kita semua diikat oleh darah Yesus. Bukan darah binatang yang hanya menghapus dosa untuk sementara, tapi darah anak domba Allah, anak tunggal Bapa di sorga, sekali dan untuk selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, betul, kita harus sadar bahwa setelah Yesus mati dikuburkan, kita harus ingat pada hari yang ketiga, nanti hari Minggu kita akan merayakan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Rasul Paulus mengatakan alangkah malangnya kita kalau kita cuma percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib. Halo? Tapi kita beruntung, katakan beruntung. Yesus menggenapi setiap perkataannya. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Katakan bangkit. Bangkit. Dia bukan hanya menebus kita, dia bukan hanya menyembuhkan kita, dia bukan hanya memulihkan kita, tapi lebih dari itu dia rindu memberikan kita kuasa untuk menang, supaya kita berkemenangan, supaya kita bisa hidup bagi kemuliaannya, supaya bisa hidup dengan kebenarannya. Ada amin saudaraku? Hidup dengan kebenarannya, bukan kebenaran kita lagi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah. Pertanyaannya, lalu apa makna Jumat Agung bagi kita yang percaya? Yang pertama, Jumat Agung semestinya mengajarkan kita tentang pengampunan dan kasih Bapa.
Kita harus tahu sebagai orang Kristen, yang pertama, Jumat Agung mengajarkan kita kepada semua kita bahwa adanya pengampunan dari Bapa Surgawi. Selalu saja ada ruang pengampunan oleh Bapa di sorga. Selama masih ada nafas di kandung badan, masih ada kesempatan untuk kita diampuni dari segala dosa. Ada amin, saudaraku. Dengan peristiwa penyaliban Yesus di Golgota, Allah Bapa memperlihatkan kecintaannya pada semua manusia dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan tidak ingin satu orang pun binasa, betul nggak? Yohanes 3 ayat 16 digenapi di atas kayu salib di Golgota itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya, mereka tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Artinya Bapa tidak ingin satu pun manusia binasa. Iblis yang ingin membuat kita binasa. Karena memang iblislah, Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Dia itu pencuri, datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Bapa di sorga tidak ingin satu pun kita binasa. Coba lihat orang kiri kananmu. Pastikan dia sadar bahwa dia tidak akan pernah binasa kalau dia percaya. Amin. Tidak ada orang di ruangan ini, saya mau pastikan, kalau saudara sungguh-sungguh percaya sama Yesus, tidak ada lagi yang akan dibinasakan di api neraka itu. Tidak ada. Biarlah iblis sama kroni-kroninya saja yang binasa. Ya. Jadi kekristenan tidak bisa dipisahkan dari salib. Salib bukan sesuatu yang kita pakai, yang kita tempel di dinding. Salib itu harus dipikul. Enggak saksikan apa tadi? Yesus pikul salib. Setiap kesulitan, tantangan, pencobaan, ujian, penganiayaan, dan yang mencoba menghambat kita sebagai orang percaya untuk hidup dengan iman, pengharapan, dan kasih, percayalah itu bagian salibmu. Pikullah. Jangan pakailah dijadiin kalung. Dompetmu gambarnya salib, tapi kau gak pernah pikul salib. Bagaimana mungkin? Orang Kristen tidak bisa dipisahkan dari salib. Hanya melalui iman percaya kita akan karya Yesus di atas kayu salib, apa yang dikerjakannya itu, kita menerima kuasanya. Salib adalah kekuatan bagi setiap orang percaya, tapi salib adalah kebodohan bagi orang dunia. Saudara nggak lihat apa di luar sana orang selalu menghina apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Tapi bagi kita yang percaya, itu kekuatan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, makna yang pertama ini sangat penting. Karena apa? Karena keselamatan kita hanya kita bisa terima atas karya Yesus di atas kayu salib. Bukan karena apa yang kita lakukan. Keselamatan itu kita terima cuma-cuma. Seperti yang tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ingatlah, kita ini orang berdosa tidak mungkin bisa membebaskan diri kita dari kutuk dosa dengan kekuatan kita sendiri, nggak mungkin. Hanya melalui penumpahan darah Kristus di atas kayu salib, dosa-dosa kita bisa diampuni dan kita boleh hidup dalam kebenarannya. Cuma dengan itu. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24 katakan,
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, ada kata supaya kita. Supaya siapa? Kita. Yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Hidupnya untuk apa? Kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu sama dengan pernyataan Yesaya di kitab Perjanjian Lama. Ya, Yesaya 53 ayat 5 sama persis. Jadi selama Yesus hidup sebagai anak manusia, Dia menunjukkan betapa pentingnya hidup di dalam kasih, ya, bagi kehidupan pribadinya dan kehidupan orang lain. Ia selalu nolong orang, ya, mengasihi orang di sekitarnya. Bahkan ketika Dia menderita di kayu salib pun, Yesus bukan hanya memikirkan dirinya, Dia nggak mikirkan dirinya. Yang Dia pikirkan orang yang melakukan dosa itu. Bahkan di ujung tanduk nyawanya sebelum putus pun, yang Dia pikirkan tuh bagaimana nolong orang. Makanya Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang saya tanya, kalau kita bikin dosa, kita nih bikin dosa, kita tahu nggak apa yang kita buat? Sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Kalau kita orang Kristen masih suka bikin dosa, kita tahu nggak apa yang kita berbuat? Ada konsekuensi nggak? Ya. Kalau orang di dalam perjanjian lama itu, mereka nggak tahu, karena Kristus belum mati di kayu salib. Karena perjanjian baru belum dinyatakan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Ketika aku ingin melakukan yang benar, justru yang jahat muncul dari tubuhku. Tapi kita ini beruntung, kita sudah di dalam kebenaran. Jadi kalau kita sudah dalam kebenaran, jangan main-main lagi dengan kebenaran. Halo? Amsal katakan apa? Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya kembali. Hati-hati. Kalau kita masih main-main di dalam dosa, ada konsekuensinya. Karena kita sudah tahu. Kalau orang yang nyalibkan Yesus, itu karena mereka nggak tahu. Jangan lagi kita menyalibkan Tuhan karena dosa-dosa kita. Makanya di surat-surat Rasul Paulus, kalau kita berbuat dosa, kita ini seperti menyalibkan Tuhan kembali. Kita menajiskan darahnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu kebenaran. Dan kita sudah ada di dalam kebenaran kalau kita percaya. Kristus adalah kebenaran. Amin. Jangan main-main atas hidup ini. Stop main-main. Bilang sama sebelahmu, stop main-main. Bersungguh-sungguhlah sama Tuhan. Bukankah Tuhan akan lebih bersungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia? Bahkan Dia rindu mencurahkan semua kekuatannya bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ya betul, kalau kita pun gak setia, Tuhan tetap setia. Tapi alangkah luar biasanya kalau kita bisa bersungguh-sungguh sama Dia. Amin. Karena kita belajar bagaimana kesungguhannya mengasihi kita. Saya percaya kalau kita belajar setiap hari, kan Yesus undang kita tiap hari, betul nggak? Mari datang kau yang letih lesu berbeban berat, betul nggak? Belajarlah daripadaku, betul? Kalau kita belajar dari Tuhan, kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, kita belajar kebenaran firman-Nya. Percaya nggak? Makin hari kita makin serupa dengan Dia. Dia guru kita. Kepada siapa kita berguru, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Saya agak geli-geli kalau ada orang yang jauh lebih tua dari saya. Ketika diajarin kebenaran firman Tuhan, karena mungkin dia orang tua ya. Karena diajarin kebenaran, jawabnya apa kalau di WA tuh? Siap suhu, gambarnya Donian. Siap suhu. Geli gitu.
Karena dia orang yang jauh lebih tua. Tapi bagi saya, betul, kalau kita belajar dari seorang guru, kita akan jadi sama seperti guru kita. Kalau guru kita Yesus, tiap hari kita belajar sama dia, lambat laun karakter kita, sifat kita, perjalanan hidup kita sama seperti dia. Bukankah kita ini hanya mengikuti jejaknya? Ngapain lagi cari jalan yang lain? Ikutin aja jejaknya. Apa yang dia katakan kita kerjakan. Sebenarnya sudah jauh lebih mudah hidup kita ini. Karena Yesus sudah menyatakan dirinya pernah hidup sebagai anak manusia, melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Bapa, kita tinggal ikut aja. Kalau orang di dalam perjanjian lama kan sulit. Karena tidak ada contoh teladan yang betul-betul sempurna. Betul tidak? Ada yang sempurna nabi-nabi itu? Tidak ada. Satu-satunya manusia yang sempurna tanpa dosa cuma Yesus. Makanya beruntung kita. Kita umat perjanjian baru. Kita bukan hanya dengar cerita, kita punya Alkitab. Kita punya perjanjian baru. Kita bisa baca Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana perjalanan Yesus? Dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Waktu kita mengikuti Yesus sesuai dengan perkataannya, itulah kekuatan kita. Apalagi yang mau kita tambahkan? Gak perlu tambah apa-apa. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Ada amin? Apa yang kita butuhkan untuk jadi hidup benar? Kristus saja cukup. Gak perlu ditambah-tambah yang lain, gak perlu. Ngikutin aja jalan Kristus. Ngikutin aja firman-Nya, selesai. Gak usah cari jalan-jalan sendiri deh. Berapa kali kita tersesat oleh pikiran kita sendiri? Halo, saya mau tanya, berapa kali kita sering tersesat oleh perjalanan pikiran kita sendiri? Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu, di dalam Jumat Agung kita harus percaya bahwa Jumat Agung mengajarkan kita tentang pengampunan dan kasih Bapa. Pengampunan dan kasih Bapa itu penting bagi kita. Ya. Dan kita harus tahu bahwa Dia melakukannya karena kasih. Segala sesuatu Yesus lakukan itu karena kasih. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 13, kalaupun orang punya iman bisa memindahkan gunung, bisa berbahasa lidah, bisa berbahasa roh, bisa menerjemahkan bahasa roh, bisa apapun yang luar biasa itu. Tapi tanpa kasih dia seperti tong yang bergemerincing, berisik. Berisik saja isinya. Makanya bagi saya jauh lebih penting melakukan segala sesuatu itu bukan hanya dengan kekuatan Allah, yaitu berbicara hanya karunia-karunia roh, tapi jauh lebih penting adalah kasih. Kalaupun tidak ada mujizat, kita masih punya kasih Tuhan. Ada amin. Kenapa banyak orang ikut Tuhan? Sudah lihat begitu banyak mujizat, tapi malah meninggalkan Tuhan pada akhirnya. Kenapa? Karena mereka nggak betul-betul hidup di dalam kasih Tuhan. Ternyata mujizat dan tanda-tanda tidak mengubah seseorang. Saya banyak menyaksikan orang-orang yang sudah mengalami mujizat, tapi hidupnya berubah. Enggak. Yang jahat makin tambah jahat. Yang bisnis sikut makin tambah sikut orang. Yang kelihatannya melayani di gerejanya, kelihatannya kalau di gereja ngangkat tangan bisa ngelambai-ngelambai, bisa berbahasa lidah. Tapi ternyata di bisnis dia masih sering sikut orang.
masih sering main curang, masih sering ngemplang pajak. Terlalu sering telinga ini mendengar. Tapi kasih, kalau orang hidup dalam kasih Tuhan, tidak ada ketakutan untuk melakukan hal yang benar. Makanya jauh lebih penting hidup di dalam kasih. Jumat Agung mengajarkan betapa besar kasih Bapa atas kita. Coba lihat orang sebelah kiri kananmu. Pandanglah orang yang sangat dikasihi Bapa itu. Sadar gak bahwa orang sebelah kiri kananmu itu orang yang sangat dikasihi Bapa? Kalau kita sadar ya, kita lihat orang lain ya, saudara seiman kita, dia ini orang yang dikasih Bapa. Semenjengkel apapun dia, kita gak berhak menghakimi dia. Amin. Gak berhak. Cuman Bapa di sorga yang berhak. Bagian kita adalah mengasihi sampai terasa sakit. Bukankah Yesus mengasihi saudara dan saya sampai mati di kayu salib? Sampai terasa sakit. Sakit gak dia? Tadi di paku itu sakit gak ya? Ada gak yang pernah, siapa yang pernah masang paku, ngetok ke dinding, bukan ngetok ke tangan dewek, ngetok ke dinding. Kena jari. Pernah gak kerasa? Ada yang pernah? Siapa yang pernah di sini ngetok itu paku kena di jari? Kata orang Palembang langsung telaung. Yang gak ngerti telaung tanya sama orang Palembang asli. Telaung-laung katanya. Apalagi Yesus tadi ya. Melihat palu itu diangkat itu, aduh. Kena pijak kaki bayi, oi kau ini ributnya minta ampun, betul nggak? Itu dipaku, pakunya itu bukan kecil, paku pasak itu, mengerikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jangan sampai segala kehidupan kita, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, pelayanan kita menjadi sia-sia karena kita tidak melakukannya karena kasih. Jangan sampai. Pastikan apapun yang kita kerjakan, sama seperti Bapa mengasihi kita, kita juga melakukannya karena kasih. Amin. Amin. Jumat Agung berbicara tentang besarnya kasih Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Jumat Agung mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir. Halo. Penderitaan bukanlah akhir sebuah cerita. Setiap kita punya beban dan penderitaannya masing-masing. Rasul Paulus mengatakan di 2 Timotius 3 ayat 12, siapa saja, kalau dikatakan siapa saja itu siapa? Siapa saja yang ingin mengikut Yesus Kristus dikatakan juga harus pikul salibnya, atau beban, atau penderitaan dan sangkal diri. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Rasul Paulus dalam surat yang lain katakan, persenjatai pikiranmu dengan pikiran seperti ini. Kalau pikiran kita dipersenjatai dengan sikap bahwa kalau mau ngikut Tuhan kita harus siap menderita, maka kita tidak gampang menyerah. Tapi kalau kekristenan kita hanya berpikir di seputaran berkat, kuasa, karunia roh, segala sesuatu yang kelihatannya wah, waktu datang penganiayaan, waktu datang penderitaan, banyak orang jadi murtad. Cerita Yesus itu sungguhan, murid-muridnya pun lari. Lihat gak mujizat yang begitu luar biasa? Lihat gak orang mati bangkit? Lihat gak orang buta melihat?
Lihat nggak orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar? Lihat nggak 5 roti 2 ikan jadi makanan untuk 15.000 orang. Bukan hanya 5.000, dibilang 5.000 itu laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Itu diperkirakan 10 sampai 15.000 orang. Tapi pada akhirnya ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semuanya kabur. Saudara pikir itu hanya mereka bisa kabur seperti itu? Saya percaya kita pun bisa melakukan hal yang sama. Mari kita persenjatai pikiran kita. Kalau mau beribadah kepada Kristus, saya juga harus siap untuk menderita. Karena penderitaan, Galatia 1 ayat 29 katakan, kita bukan hanya menerima kasih karunia untuk percaya kepada Yesus, tapi juga menderita karena Kristus. Saya sedih kalau orang hanya ceritanya seputar berkat, tidak salah sih. Cuman akan jadi salah kalau cuman itu aja fokusnya. Dia harus siap untuk perkara-perkara yang akan datang ini. Saudara, 2 tahun ini sudah cukup mengajarkan kita, betul? Belum cukup? Masih mau diteruskan? Halo? Coba lihat orang sebelah kiri, masih mau terus? Sudah cukup ya? Rasanya masih akan berlanjut ini. Akan ada seri-seri yang lebih menarik. Tapi mari kita persenjatai pikiran kita. Ini belum apa-apa, ini baru awal cerita. Pandemi ini baru awal cerita. Halo? Kalau kamu dengar kabar-kabar perang, gempa bumi, sakit penyakit, Alkitab menulis, itu baru permulaan dari penderitaan. Penderitaan yang sesungguhnya masih menunggu kita. Pertanyaannya, apakah kita setia sampai akhir? Itu jadi pertanyaan kita. Apakah kita setia sampai akhir? Setiap kali saya bangun, saya berdoa tengah malam, satu hal yang saya minta sama Tuhan, salah satunya adalah, Tuhan, ajar aku setia sampai akhir. Apakah dengan saya status hamba Tuhan tidak punya kemungkinan saya bisa keluar dari panggilan saya? Apa saya sebagai hamba Tuhan sudah merasa cukup kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan? Belum tentu. Rasul Paulus katakan, kalau kau merasa dirimu sudah kuat, berhati-hatilah, sebentar lagi kau akan jatuh. Justru karena kesadaran kita ini lemah, biarlah sebagaimana doa Rasul Paulus, justru dalam kelemahanku nyata kuasa Tuhan. Hati-hati saudaraku, jangan kita merasa diri kita kuat, pintar, punya banyak harta, punya banyak kepintaran. Hati-hati, kita bisa jatuh kapan saja. Kita harus persenjatain pikiran kita. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi orang Kristen, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita akan nyaman dan penuh kesenangan. Banyak tantangan kehidupan yang harus kita lalui. Dan kita harus memandang dan meresponinya dengan benar. Dan ini penting. Ya, akan banyak tantangan dan penderitaan ke depan. Kita harus percaya bahwa hidup kekristenan kita itu dihiasi oleh tantangan dan ujian. Jangan hanya berharap kesenangan dan berkat, kemudahan semata. Jangan harapkan itu saja. Fokus dengan tujuan di dalam Kristus. Maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan perjuangan. Dan pada akhirnya kita tahu, punya keyakinan dalam hati, pada akhirnya aku lebih daripada pemenang. Bukankah kalau kita start dengan keyakinan aku lebih daripada pemenang, kita menjalaninya dengan keyakinan bahwa pada akhirnya kita menang? Ada amin gak? Tapi kalau belum, di pikiran kita, mulut kita sudah aduh susah, aduh saro, aduh payanan, aduh tidak pacak ini, susah ini. Kita start dengan rasa kalah, rasa tidak mampu, maka perjalanan kita pun berat.
Amin. Tuhan tidak ciptakan kita untuk jadi orang kalah. Tuhan tidak ciptakan kita untuk jadi orang yang pecundang. Tuhan ciptakan kita lebih daripada pemenang. Makanya saya sama Pak Krisna ini satu generasi ya. Zaman dulu tuh kan ada lagunya, ada kan Pak Krisna ini. Orang dunia aja tahu, lagu dunia aja ngajarkan lagu untuk berjuang. Masa kita di dalam Tuhan nggak ada spirit untuk berjuangnya dalam hidup ini? Ada kan lagunya, pernah dengar ya Pak Krisna ini? Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Tahu nggak terusannya? Kalau nggak salah, bergandengan tangan, satu dalam cita, satu dalam Indonesia Jaya. Lah kalau kita ini di dalam Kristus, masa sih nggak ada perjuangan? Justru karena kita tahu hidup ini penuh perjuangan, kita butuh Tuhan, kita butuh saudara seiman, kita butuh saling mengasihi. Kalau kau ingin lari cepat, larilah sendirian. Tapi kalau kau ingin lari jauh, larilah bersama-sama. Saudara mau lari yang mana? Kalau mau lari cepat, larilah sendirian. Cepat pasti. Tapi sorry ya, sampai ke tujuan belum tentu. Tapi kalau engkau lari sama-sama, walaupun kau harus nahan-nahan diri untuk orang lain, tapi ketika kau melakukannya karena kasih Tuhan, kita akan sama-sama ke tujuan yang Tuhan tentukan. Amin. Ada amin? Makanya Joshua dan Kaleb berserta generasi yang lahir di padang gurun sadar betul mereka butuh orang yang sungguh-sungguh mau lari jauh bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan orang benarnya. Amin. Kau nak cepat, banyak orang mau cepat, tapi hati-hati. Kau lari sendirian, tantanganmu akan menjerumuskan kau. Itu yang kedua. Yang terakhir, Jumat Agung seharusnya sebagai momentum kemenangan kita. Betul, di kayu salib di Golgota Yesus mengalami kegagalan dan kehancuran. Sepertinya mengalami kegagalan dan kehancuran. Tadi kan lihat kan, begitu hancurnya badannya, diremukkan. Mungkin pada saat itu iblis tertawa. Tapi disitulah justru kedaulatan Allah dinyatakan atas kemenangan yang indah. Kemenangan diraih di situ. Memang salib adalah kebodohan bagi dunia, tapi salib adalah bukti kasih Allah atas kita. Amin. Yang menyelamatkan melalui Yesus, kematian Kristus adalah kemenangan kita. Coba kita katakan, kematian Kristus adalah kemenangan saya. Amin. Bagi orang percaya, kematian Yesus justru adalah peristiwa besar yang harusnya disyukuri. Karena di dalam kematiannya ada pengampunan dosa, dibebaskan dari kutuk, dan ada masa depan yang penuh pengharapan. Bukankah firman Tuhan tertulis, masa depan kita sungguh ada, pengharapan kita tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang percaya dengan kematian Yesus, sorga itu bukan angan-angan. Sorga itu nyata untuk kita. Amin. Siapa yang percaya sorga bukan angan-angan karena kematian Yesus, sorga itu nyata.
Ada amin saudara? Nyata. Dia sendiri yang memperjuangkan kita. Bukan atas perjuangan kita sendiri. Ya. Iya kan? Kan ada lagunya kan? Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap kali kita berdoa, kita membayangkan salib Tuhan, mau nggak kita mengatakan kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Salib adalah kekuatan kita. Salib adalah kemenangan kita. Salib adalah jaminan bahwa sorga itu dan segala kekayaan dari sorga itu disediakan bagi kita. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 3. Dikatakan gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, dalam siapa? Yang dalam Kristus telah, ada kata apa? Telah. Kayaknya saudara gak percaya ngomong firman ini. Penuh keyakinan dong. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada siapa? Kita, saudara dan saya, segala berkat rohani di dalam sorga. Artinya sorga bukan angan-angan. Di perjanjian lama, berkat selalu berbicara tentang materi. Ishak, Yakub, Yusuf, semua cerita tentang berkat-berkat materi. Makin kaya, makin kaya. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, pikiran kita harus dipenuhi. Kita ini sudah diberkati, telah diberkati dengan berkat-berkat dari sorga. Materi itu sementara di dunia ini. Tapi kalau berkatnya dari sorga, sumbernya dari Bapa di sorga, nggak akan pernah habis. Persenjatai pikiran kita itu. Makanya banyak orang Kristen, kalau dia cuma pikirannya materi, kesembuhan, kuasa, hal-hal yang ingin dia lihat, dia rasakan di dalam dunia ini saja, seringkali dalam perjalanan imannya banyak kecewanya. Ujungnya undur. Ujungnya ngelihat orang kecewa, ngelihat keadaan kecewa, ngelihat siapa kecewa, ngelihat hal-hal yang dia doakan dan dia pikirkan belum terjadi, kecewa dia. Tapi kalau dia pegang firman Tuhan ini, bahwa kekayaan kita, berkat kita itu dari sorga, masa sih Tuhan bohong sama kita? Siapa yang pernah baca Ibrani 11? Angkat tangan yang pernah baca Ibrani 11. Pernah baca? Ada yang ditulis kan? Musa ditulis, ini ditulis, semua ditulis. Tapi yang terakhir ada orang-orang yang hanya melihat dari jauh. Mereka tidak masuk, tapi mereka ditulis. Karena berkat itu akan diteruskan sampai anak cucu mereka. Musa gak masuk tanah Kanaan.
Tapi apakah keturunan Musa tidak mengalami berkat Tuhan? Alamin. Amin. Jadi pertanyaannya, saya mau tanya nih sama saudara. Lebih banyak mana berkat yang Tuhan bisa berikan kepada saudara di bumi ini, apa yang tersedia di sorga? Mana yang lebih banyak? Kadangkala berkatnya itu belum kita minta, ada di situ. Amin. Tapi ini yang paling penting. Pernyataan Rasul Paulus ini menjadi doktrin yang penting bagi kita. Merayakan Jumat Agung ini yang seharusnya jadi perenungan kita sepanjang masa. Saya mau kasih tahu, sepanjang masa. Saudara bisa mengetahui bahwa Yesus mati di kayu salib, iya. Yesus baik sama kita, iya. Bapa baik, dia ingin menebus dosa kita, iya. Betul, semua benar. Tapi ini yang seharusnya menjadi perenungan kita sepanjang masa. Kita lihat Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Saya akhiri di sini. Kita baca sama-sama. Ini yang seharusnya menjadi kehendak kita. Bukan hanya berkat, bukan hanya hal yang disediakan Tuhan, bukan hanya hal-hal yang baik yang akan kita alami ketika kita mengikut Kristus, bahkan akan ada tantangan, akan ada penganiayaan. Ya, semua itu bagian dinamika kehidupan kita sebagai orang Kristen. Betul. Saya sepakat. Tapi yang seharusnya menjadi perenungan kita sepanjang masa selama hayat di kandung badan ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Akhirnya, ada kata apa? Akhirnya, ya. Kita harus ingat ya, pada pernyataan-pernyataan itu selalu ada kata akhirnya. Nah, akhirnya ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita kehendaki. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Siapa yang percaya sorga bukan angan-angan bagi kita, tapi selama kita perjalanan hidup ini, renungkan, mau enggak kita mengalami kuasa, mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ingat, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, dan tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah. Hari di mana Yesus bangkit, Dia hidup, dan Dia menjadi Tuhan dan Raja bagi kita. Amin. Makanya kita rindu terus bersama dengan Tuhan. Amin. Kita rindu mengalami persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ada amin, saudaraku? Coba slide-nya ditampilkan, lagu Be With You. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Katakan sama Tuhan, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my
Mari kita angkat tangan kita. And I live to worship you, my Jesus. My Jesus, The only one for me, nothing will ever take your place, my precious Savior. who can stand between my Lord And me, oh Lord, I live to under you? and I long, Lord, And I long to bring my life and offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Savior of my soul, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. faithful, Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. your light fills my day, It leads me in your way. Forever I surrender all to you. let us surrender to Him. And I live to worship you, my Jesus. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Siapakah yang dapat memisahkan kasih Tuhan atas kita? Tidak ada. And I live to honor you, We honor you, Lord. to bring My life and offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let us worship Him. And I live to worship you, my Jesus. You're the Only one for me, nothing will ever take your place. my precious Savior. You are my precious Savior, Lord. You stand between my Tidak ada yang memisahkan kasih-Mu, Tuhan. And I live to honor you, We honor you, Lord. My life and offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live. To worship you, Let us worship Him. my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you.
in between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life as offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. Take me all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be Bapa, pada akhirnya ketika kami kembali ke rumah Bapa, bagian kami adalah memuji dan menyembah Engkau sepanjang masa. Engkaulah satu-satunya yang menjadi sinar kemuliaan bagi kami. Tidak ada yang dapat mengambil tempat-Mu Tuhan di dalam hati kami. Engkaulah juru selamat kami yang paling berharga. Dan siapakah yang dapat memisahkan kasih-Mu Tuhan atas kami? Tidak ada ya Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami, di sisa waktu kami hidup ini Tuhan, satu kerinduan kami hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah setiap hari kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Bawa kami lebih dan lebih lagi Tuhan mendekat kepadamu. Bawa kami lebih dan lebih dalam lagi Tuhan mengenal-Mu. Dan biarlah dalam pengenalan kami akan kasih-Mu, Kau mampukan kami untuk memberikan segalanya bagi-Mu. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, Lord. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Pulang dari tempat ini Tuhan, biarlah makna Jumat Agung menjadi makna yang dalam di dalam hati kami. Kami tidak merayakannya setiap tahun hanya untuk sekedar merayakan, tapi kami mau Tuhan merayakannya setiap tahun untuk membawa hati kami, hidup kami terus semakin dalam di dalam pengenalan akan Kau. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang mau terus belajar di dalam kebenaran firman-Mu. Aku percaya Tuhan, pulang dari tempat ini akan ada suami-suami yang menjadi lebih baik Tuhan, memperlakukan istri dan anak-anaknya, memperlakukan rekan-rekan bisnisnya, memperlakukan orang lain sebagaimana Engkau memperlakukan mereka. Pulang dari tempat ini Tuhan, akan ada istri-istri yang akan belajar terus menjadi wanita-wanita yang bijaksana, wanita yang mengasihi suaminya dan menjadi penolong bagi suaminya, menjadi ibu yang hebat bagi anak-anaknya. Pulang dari tempat ini Tuhan, akan ada anak-anak muda
yang belajar terus Tuhan hidup kudus di hadapan-Mu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, terutama mengasihi kedua orang tua mereka, saudara-saudara mereka, menghormati orang tua mereka lebih daripada hari-hari sebelumnya, dan menjadi pemuda-pemudi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pulang dari tempat ini, akan ada orang-orang tua yang siap Tuhan untuk dipakai Tuhan di sisa hidup mereka, menjadi orang tua yang memberkati anak cucunya dan memberkati banyak orang, sehingga pada akhirnya ketika mereka pulang ke rumah Bapa, orang mengingat bagaimana karya Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah persiapan untuk kembali ke rumah-Mu. Oleh karenanya Tuhan, sadarkan kami terus bahwa hidup ini hanya sementara. Kehidupan bersama dengan Kau di sorga itulah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyatakan apa yang seharusnya hamba sampaikan. Dan hamba serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama saya katakan, amin. Shalom. Diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Amen. Oke, baik. Saya akan menyampaikan pengumuman. Tapi saya buka dari dalam satu ilustrasi sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ilustrasinya seperti ini. Ada guru sekolah minggu kira-kira mengajarkan anak-anaknya yang 8 sampai 10 tahun. Ya. Dia mengajarkan tentang persembahan pada anak-anaknya. Ya. Yang terambil di dalam Matius 12 ayat 41 sampai 54. Ya, bagaimana janda miskin memberikan 2%. Dan kemudian dia bercerita semua anak-anak itu antusias. Ya, terpana dengan cerita itu. Dan tiba saatnya guru sekolah minggu ini bertanya, anak-anak, siapa yang punya uang 1 miliar? Dengan antusias anak-anak bilang, saya, gitu kan. Pertanyaan kedua, anak-anak, siapa yang punya uang 100 atau 1 juta? Saya, semua anak-anak mengangkat tangan saya. Dan tiba pertanyaan ketiga, anak-anak, siapa yang siap memberi persembahan kepada Tuhan? Semua anak-anak mengangkat tangan, tapi ada satu anak yang tidak mengangkat tangan. Namanya Leo. Dia hanya menunduk ke bawah dan merasa sedih. Kenapa, ditanya gurunya, ibu guru di sekolah minggu. Ya Bu, saya cuma punya uang 10.000. 10.000. Ya. Jadi dengan cerita ini kita ini kadang-kadang mau berjanji sama Tuhan. Ya kan, aku mau kasih 1 miliar, 100 juta, 1 juta. Tapi kita tidak mau memberi yang apa yang ada di tangan kita kepada Tuhan. Boleh multimedia bisa tampilkan ayatnya di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Bisa bantu saya? 2 Korintus 9 ayat 7.
2 Korintus 9 ayat 7. Oke. Kalau ini saya bacakan saja. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita mau memberi dengan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita? Ya. Oke, baik, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami terus belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Dia. Tuhan, kami percaya bahwa kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Apapun situasi kami, keadaan kami percaya kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami kepadamu dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang berjamur dan jubahnya turun, seperti embun yang naik hebat mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Baik, ada pengumuman ibadah penghiburan untuk keluarga almarhum Bapak Hansen atau Koko dari Ibu Anita hari ini pukul 6 sore. Ya, tempatnya di Jalan Rimba Kemuning nomor 854 Aryo Kemuning. Bagi saudara-saudari yang ingin datang, mungkin mendaftarkan dulu kepada saudari Ulin ya. Di grup kemarin sudah ada, di grup jemaat, nanti mungkin bisa komunikasi dengan saudari Ulin. Terima kasih. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya waktu nanti sore untuk sama-sama kita ada ibadah penghiburan dan rasa syukur mereka, mengundang jemaat juga untuk bisa datang bersama-sama jam 18 di Rimba Kemuning. Jadi bersama-sama kita bisa memberikan penghiburan bagi keluarga besar Ibu Anita keluarga. Baik, kita sebentar akan pulang. Kita selesai dengan ibadah kita, ibadah Jumat Agung ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Tuhan, kami memuji, kebesaran-Mu. ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan,
Bapak terima kasih, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing merayakan Jumat Agung ini dengan rasa syukur dan rasa berterima kasih. Kami mau pulang berkumpul kembali dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang rindu bawa berkat. Kami pulang rindu jadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, angkatlah hatimu, pikiran, roh, jiwa, tubuhmu, dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, pulanglah, bawalah berkat, kasih anugerah daripada Allah Bapa kita yang besar, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, mari sama-sama kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat Jumat Agung, Happy Good Friday. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Sampai ketemu lagi hari Minggu. Shalom. Good Friday.